Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatun Nurul Laili dengan NIM 21013110126. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap sekolah semasa saya MI dulu. Jadi analisis ini adalah sudut pandang kurikulum dan pembelajaran yang saya alami pada semasa saya SD dulu. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisis saya dalam bentuk mind mapping. Nah, semasa saya SD dulu, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum KTSP, yang mana ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi, kekurangannya adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan. Jadi, semasa saya SD dulu, sarana dan prasarana yang dipakai adalah sangat minim sekali. Contohnya adalah guru saya itu hanya menggunakan buku atau LKS saja yang digunakan ketika pembelajaran. Jadi media atau bahan ajar yang dipakai itu hanya buku LKS begitu. Nah, yang kedua adalah kelebihan. Jadi di sini kelebihan ketika saya SD dulu, kelebihan dari kurikulum ini adalah mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Jadi semasa saya SD dulu, kreativitas para guru atau pihak-pihak sekolah itu sangat minim sekali, dan kurikulum KTSP ini mendorong pihak sekolah dan guru-guru agar meningkatkan kreativitasnya pada penyelenggaraan program-program pendidikan. Terdapat juga masalah-masalah yang saya alami ketika semasa saya SD dulu. Jadi pada kurikulum KTSP semasa saya SD dulu, masalah-masalah yang saya alami adalah guru saya itu hanya menggunakan metode ceramah saja secara monoton. Jadi ketika penyampaian materi, guru itu hanya menggunakan metode ceramah, yang mana guru itu menggunakan buku atau LKS yang disampaikan kepada murid-murid. Jadi bahan ajar yang dipakai itu hanya LKS saja, yang mana guru itu menyampaikan kepada murid-murid, dan murid-murid itu mengerjakan dan menjalankan perintah guru. Contohnya merangkum, membaca, dan lainnya yang ada di LKS tersebut. Dan untuk penilaiannya, penilaian ketika semasa saya SD dulu adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Jadi penilaiannya itu nasional, sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Jadi para guru dan para peserta didik itu dituntut untuk belajar sesuai dengan materi-materi atau soal-soal penilaian. Nah, ketika saya mengaitkan penilaian semasa saya SD dulu dengan penilaian sekarang, yaitu pada kurikulum Merdeka Belajar, di sini pada laman Kemendikbud untuk arahan kebijakan baru pada USBN ini, yaitu diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah masing-masing. Jadi ujian ini itu menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk penilaian lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lainnya. Jadi pada arah kebijakan baru ini dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru dan sekolah itu lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Dan untuk sarana dan prasarana ini, ketika saya mengaitkan semasa saya SD dulu dan sekarang ini, sarana dan prasarana itu ditentukan oleh guru. Jadi guru itu menganalisis atau melihat karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu, sehingga guru itu dapat menentukan sarana dan prasarana yang cocok dalam pembelajaran peserta didiknya. Dengan ini semua siswa tidak akan ketinggalan, dan guru itu juga akan lebih mengetahui karakteristik peserta didiknya. Dan untuk masalah waktu dulu yang mana guru itu hanya menggunakan metode
ceramah saja, sekarang ini guru dapat memilih metode-metode yang cocok sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Jadi terdapat banyak sekali metode-metode dalam pembelajaran yang mana guru itu dapat memilih sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, di sini sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, guru itu juga dituntut untuk menguasai teknologi-teknologi sekarang ini, jadi agar tidak ketinggalan. Karena apa? Karena banyak sekali media-media dalam bentuk teknologi, sehingga pembelajaran itu tidak monoton, sehingga pembelajaran itu dapat menjadi lebih menarik daripada pembelajaran semasa dulu. Nah, dari ini hasil-hasil yang saya temukan adalah untuk para guru sekarang ini diharapkan agar bisa mengoperasikan teknologi-teknologi pada masa kini, dan guru itu bebas memilih metode-metode dan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik muridnya, sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan guru ataupun siswa itu lebih bebas dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Jadi guru juga bebas memilih metode ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.